Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Friani Sumiati Pandi, NIM 2001080067, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 3. Pada video saya kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengajar menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita, pelajaran IPS. Baik, sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Olviliani Elisamam, Hadir, Bu. Indah Kaledara, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang teori permintaan dan penawaran. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu mau bertanya sedikit. Menurut adik-adik, apa itu permintaan dan penawaran? Menurut saya, Ibu, kalau permintaan itu berarti sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sejumlah barang Yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, Ibu. baik. Kalau untuk penawaran, Saya, Bu, kalau penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan, pada suatu harga dan waktu tertentu. jawaban kalian berdua itu betul ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian teori permintaan dan penawaran. Pertama-tama kita harus belajar dahulu dari teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain yang tetap. Hubungan permintaan ini menunjukkan hubungan secara teoritis antara harga dan kuantitas yang dibelinya per unit waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sebelum Ibu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, Ibu mau bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Saya, Ibu. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang terkait. Ketiga, pendapatan konsumen. Keempat, selera. Kelima, jumlah penduduk. Dan keenam, harapan masa yang akan datang. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi yang dijawab oleh Indah itu betul ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Indah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang yang terkait. Misalkan bahwa harga roti selai akan turun, hukum permintaan mengatakan bahwa
kita akan membeli lebih banyak roti selai. Pada saat yang bersamaan, kita mungkin akan membeli lebih sedikit roti coklat. Ketika terjadi penurunan, maka terjadi penurunan pada suatu harga barang, itu akan mengurangi permintaan barang yang lain. Maka kedua barang tersebut disebut barang substitusi atau barang pengganti. Baik untuk yang pendapatan konsumen. Jadi, apabila pendapatan kita turun, yang terjadi terhadap permintaan roti coklat, kemungkinan besar permintaan kita terhadap roti coklat juga akan turun. Dengan pendapatan yang lebih rendah, berarti kita memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan secara keseluruhan. Baik untuk yang selera, di sini jika kita mempunyai selera makan roti coklat, maka kita akan membeli lebih banyak roti coklat. Umumnya para pakar ekonomi tidak menjelaskan tentang selera masyarakat karena selera didasarkan atas kekuatan-kekuatan psikologis dan historis yang ranahnya di luar ilmu ekonomi. Baik untuk yang harapan, di sini harapan terhadap masa depan tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan Anda terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya, apabila kita akan mengharapkan kenaikan gaji dalam waktu dekat, misalnya bulan depan, mungkin kita rela membelanjakan uang kita lebih banyak daripada sebelumnya. Contohnya, apabila kita mengharapkan bahwa harga motor bulan depan akan naik, mungkin kita akan memutuskan untuk membeli motor bulan ini. Baik untuk jumlah penduduknya, permintaan di pasar diperoleh dari permintaan masing-masing individu. Maka permintaan pasar sangat tergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu, termasuk penghasilan, selera, dan harapan individu, serta harga dari barang-barang terkait. Itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi teori permintaan. Jadi, pada prinsipnya, teori permintaan itu menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Hubungan antara permintaan dan harga, jika kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik itu yang dikenal dengan kurva permintaan. Sebelum kita menggambar kurva permintaan, Ibu akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Anak-anak, Ibu sudah menjelaskan sejauh ini. Apakah anak-anak paham tentang apa yang tadi Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke hukum permintaan ya. Apakah adik-adik tahu hukum permintaan? Tidak. Oke, kalau adik-adik tidak tahu, biar Ibu yang menjelaskan ya. Hukum permintaan itu berbunyi begini. Jika harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Untuk contohnya, Ibu gambarkan kurva ya. Oke, baik. Di sini kurva permintaan itu kurvanya yang ini berbentuk garis lurus ya. Jadi di kurva permintaan ini misalkan ini di sini harga, ini barang. Kita misalkan di sini ada harga 10.000 dan ini 9.000. Jika harga barangnya naik, maka
barang yang diminta akan menurun. Jadi di sini kita umpamakan di sini barang yang diminta 4 dan 5. Jadi jika harga barang itu naik, berarti barang yang diminta itu akan menurun. Jadi kita buat seperti ini. Dan jika harga suatu barang itu menurun, maka barang yang diminta pun akan meningkat. Jadi kurvanya akan seperti ini. Jadi pergeseran kurva ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Misalkan pendapatan masyarakat naik, maka kurva ini akan bergeser ke kanan. Jika permintaannya menurun, maka kurva yang ini akan bergeser kembali ke kiri. Adik-adik sudah mengertikan tentang teori permintaan? Sudah, Ibu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke penjelasan teori penawaran. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya, apa itu penawaran? Ibu. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, baik. Yang dijawab oleh Olvi itu betul ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Olvi. Baik. Aku akan menjelaskan tentang teori penawaran. Di sini penawaran merupakan berbagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat harga dan waktu yang tertentu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke faktor yang mempengaruhi teori penawaran, Ibu mau bertanya kepada Olvi dan Indah, faktor apa saja yang mempengaruhi teori penawaran? Saya, Bu. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga input. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harapan. Dan yang terakhir, jumlah penjual. Baik, jadi yang dijawab oleh Olvi itu betul ya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Dari harga input. Jadi pada harga input, contohnya kita memproduksi roti coklat, kita membutuhkan beberapa input antara lain tepung terigu, gula pasir, coklat, perasa, mesin pembuat roti, gedung tempat membuat roti, dan tenaga kerja untuk mencampur dan mengoperasi dan memproduksi roti tersebut. Jadi ketika harga salah satu input ini meningkat, maka produksi roti coklat ini akan menjadi kurang menguntungkan, sehingga perusahaan akan memproduksi lebih sedikit roti coklat. Dan jika apabila harga input ini meningkat, maka perusahaan mungkin akan menutup pabrik rotinya, sehingga jumlah penawaran akan menjadi 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga input suatu barang berhubungan negatif dengan jumlah barang yang diproduksi. Untuk yang teknologi yang digunakan oleh produsen untuk mengubah input menjadi output berupa roti coklat juga menentukan jumlah roti coklat yang ditawarkan. Apabila produsen menemukan teknologi mesin yang dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja, jika mesin ini dapat mengurangi biaya produksi perusahaan, maka penawaran roti coklat akan meningkat. Untuk harapan di masa yang akan datang, jumlah penawaran roti coklat dapat pula dipengaruhi oleh harapan perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya, perusahaan memprediksi harga roti coklat akan naik pada bulan depan, maka perusahaan akan menyimpan sebagian hasil produksinya hari ini untuk dijual bulan depan, sehingga
jumlah penawaran bulan ini akan berkurang. Untuk jumlah penjual, penawaran pasar akan jumlah roti coklat ini tergantung pula pada seluruh faktor yang mempengaruhi penawaran untuk masing-masing individu. Contohnya harga input, teknologi, dan harapan. Sebagai tambahan, penawaran pasar juga tergantung pada jumlah penjual yang ada di pasar. Itu ya yang faktor-faktor yang mempengaruhi teori penawaran. Baik, sampai di sini. Apakah Ulfi dan Indah sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu menggambar kurva penawaran depan, Ibu mau menjelaskan tentang hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran itu seperti ini. Jika harga barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga meningkat. Terus jika jumlah barang yang ditawarkan itu sudah menurun, berarti harganya pun ikut menurun. Baik, sebelum Ibu menggambar kurva penawaran di papan, Ibu mau menjelaskan tentang hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran itu seperti ini. Jika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun meningkat. Sebaliknya, jika jumlah barang yang ditawarkan itu menurun, maka harganya pun ikut menurun. Ya, baik. Apakah kalian berdua sudah paham tentang hukum penawaran? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah paham, sekarang Ibu menggambar kurva penawaran di papan. Oke, baik. Di sini harga ya. Di sini barang. Kita misalkan di sini harganya 10.000 dan di sini 9.000. Di sini barang yang diminta 4 dan 5. Baik, gambar kurva penawaran ini di sini misalkan harga barang yang harganya 9.000 dan 10.000, terus barang yang diminta ada 4 dan 5. Pada kurva penawaran ini, jika harga barang turun, maka barang yang diminta pun akan menurun. Dan jika harga barangnya itu meningkat, maka barang yang diminta pun akan meningkat. Jadi gambar kurvanya akan seperti ini. Kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila kurvanya bergerak ke kanan, itu terjadi peningkatan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang teori permintaan dan penawaran cukup sampai di sini. Apakah kalian berdua sudah memahaminya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih.